Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa Tifon dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Pagi Mas Bedu. Pagi Musdalifah. Pagi-pagi gini Ipe mau cerita boleh? Apa juga teman-teman? Oh iya, Kanabawi selamat pagi. Salam. Ipe mau cerita boleh nggak? Cerita apa Musdalifah? Saking antusiasnya nih Ipe pengen cerita. Antusias? Iya, apa? Saking maunya untuk bercerita. Ya benar. Iya, antusias. Semangat kamu Semangat, iya. Emang cerita ini menarik untuk aku dengarkan? Sebenarnya ini cerita membingungkan sih Mas Bedu. Membingungkan. Jadi kemarin tuh Ipa tuh janjian sama teman Ipa. Oke. Kemarin kan. Janjian di mana, lampu merah? Di sampingnya dikit. Oh, lampu hijau. Iya, lampu hijau dikit. Kemarin Ipe janjian di lampu merah, pas aku datang Ipe udah nggak ada. Saya ada di lampu kuning. Oh, hati-hati dong. Terus Nah, janjian sama teman? Ipa janjian gitu kan. Malam tuh janjian. Ipa bilang, nanti selesai Ipa syuting, siangnya temenin aku ke baby shop. Kok aku? Siapa Temenin dia? saya ke baby shop. Temen gue kan, sama teman kan janjiannya? Ke baby shop. Oh, ke baby shop. Iya. Teman Mas Bedu. Ya maksudnya kalau sama teman biasa kan harusnya ngomongnya gue, lu kok aku. Ya kan, siapa nih? Ipa kan orang Makassar. Oh iya, oke. Gak mungkin juga kencan di baby shop. Mungkin, Mas Bedu. Baby shop. Oh, buat beli peralatan. Buat peralatan orang bayi. tua. Ya bentar lagi kan Ipa lahiran. Iya, oke. Nah, terus Ipa janjian sama dia. Dia bilang iya. Akhirnya besoknya siangnya selesai syuting tuh, Ipa langsung ke baby shop. Iya. Sampai Ipa nungguin. Sampai sore kok dia nggak datang. Jangan-jangan dia bukan ke baby shop kali, dia ke online shop. Jadi nggak ketemu. Tapi Ipa bilang baby shop temenin beli peralatan bayi. Ya bener dong, peralatan bayi baby shop. Iya, tapi dia nggak datang. Pas Ipa telepon, kamu di mana? Lu di mana? Ini udah di baby shop nih gitu. Katanya, ya jadi ya. Lu lupa ngabarin sih gitu. Lah kok gitu? Iya, padahal kan malamnya udah janjian, maksudnya jadi ya gitu. Ini Ipe punya teman, ciri-ciri teman Ipe itu ciri-ciri orang yang tidak mau disalahkan. Dia tidak mau keadaan tuh menyalahkan dia. Padahal sebenarnya tuh dia nggak mau dia disalahkan. Dia justru menyalahkan keadaan. Iya, justru bikin kata-kata yang seakan-akan Ipe yang salah gitu. Orangnya suka memanipulasi keadaan tuh. Manipulatif tuh orang yang teman Ipe tuh. Manipulatif tuh. Udah. Mas Bedu pernah kejadian kayak gitu juga nggak? Pernah. Nanti Bedu ceritain ya. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nungguin di baby shop mana? Ipe baby shop Cibinong, Nek. Cibinong. Temannya sementara di Cirebon. Jauhan. Tahu, apa? Temannya nggak datang, alasannya, kok lu nggak ngabarin lagi sih? Gue pikir nggak jadi. Lah. Padahal udah sepakat malam. Ipe udah berkali-kali ngabarin. Dibohongin gitu. Dibohongin, jadi kayaknya dia tuh mungkin malas atau lupa, tiba-tiba dia nggak mau disalahin, jadi lu sih nggak ngabarin lagi. Jadi kayak memanipulasi kan. Dia tidak mengaku bersalah, langsung jadi salahin Ipe. Iya. Padahal dari awal Udah Ipe janjian. udah janjian. Seperti memutarbalikkan fakta, memanipulasi keadaan dan situasi sehingga dia di posisi yang tidak mau disalahkan. Manipulatif tuh orang gitu. Manipulatif namanya itu. Bener namanya? Manipulatif. Orangnya manipulator. Oh iya. Dia Tukang memanipulasi keadaan. Putar-balikan. Betul. Kita bercerita tentang si manipulatif. Ya, silakan Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Fassalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa marifatihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Judulnya naon? Si tukang manipulatif. Si tukang manipulatif. Artinya orang tadi suka memanipulasi keadaan. Punten, dimanapun kita berada, boleh jadi teman kita, rekan kerja kita, keluarga kita, mungkin pasangan kita ada yang suka
menjadi manipulatif. Tidak mustahil. Nah, sekarang kita lihat biar tidak terkecoh. Biar tidak tertipu kayak Ipah. Udah sampai di Cibinong, temennya dari di Cirebon. Lu ngarang aja, lu berlebihan. Lu ngarang. Depok mah dekat. Ya. Ujung gede. Ipah dari semalam udah janjian. Mau belanja baju bayi. Ternyata ditungguin sekian lama nggak nongol-nongol. Inilah tanda yang pertama. Yang namanya orang yang suka memanipulasi orang, Manipulatif. si Munafikun. Munaroh. Manipulatif. Ya. Si manipulatif tadi biasanya tandanya dia tidak mau disalahkan. Tuh satu gimana? Orang lain disalahin. Udah paketan dari semalam. Iya, nanti kita belanja tuh di toko pakaian bayi di Cibinong yang sebelah sini, kata Ipe. Iya, bener gua datang. Kita kan namanya menghargai waktu. Jam yang ditentukan udah datang. Bolak-balik warawit. Belum datang. Udah liatin jam, belum juga datang. Karena udah pegel kok belum datang. Ipah telepon. Oh jadi ya. Kan kirain nggak jadi. Nah, lu kan nggak janjian lagi. Padahal semalam udah janji. Jelas. Dia tahu jadwalnya, tahu tokonya, tahu tujuannya. Tapi karena dia namanya si manipulatif, Masya Allah, orang tadi tidak mau disalahkan. Ipah sih nggak nelpon dulu. Padahal semalam udah jelas bahwa kita di sana ketemu jam sekian. Nah ini tandanya. Yang kedua, yang namanya orang manipulatif itu biasanya suka menekan orang lain demi kebutuhan dia. Misalnya, dia ini sebetulnya ada perlu ke suatu tempat. Motornya di bengkel. Misal nih, biar yang gampang contohnya. Motornya di bengkel. Dia nanya, Asrar, kan besok kamu mau ke sana, ke Rawamangun, kan mau tapping? Iya. Jam berapa? Jam sekian. Bareng ya? Sebetulnya Asror belum waktunya. Cuman karena melihat Asror ini bisa dimanfaatkan. Nah, orang manipulatif ini memanfaatkan kesempatan yang ada, peluang yang ada buat kebutuhan dia biar nggak usah naik Gojek. Untuk mengambil keuntungan ya, Mas? Ngirit biar dia nggak usah duit buat Gojek, ngambil keuntungan buat dirinya. Itu tanda yang lain. Iya. Kemudian bagaimana lagi? Biasanya manipulatif ini melihat peluang. Ini orang kurang pede. Kan ada yang pede yakin. Gua bisa, pasti bisa. Yakin ada Allah, terserah Allah. Dia nggak pernah bingung. Tapi orang yang pedenya kurang, dalam tanda kutip. Kurang yakin dengan dirinya bisa dimanfaatkan oleh si manipulatif. Karena dia kurang pede. Misalnya, Ipeh, maaf nih ya, misalnya. Ipeh ini ngerjakan sesuatu. Bikin apa, Ipeh? Kue. Gitu. Bikin kue, Mama. Coba Mama lihat. Ya, lu megangnya aja begitu banget. Nggak bisa, sini Mama yang pegang. Sini. Kagak bisa lu. Orang yang kurang pede gampang dijatuhkan oleh si manipulatif. Biar orang lain melihat gue yang paling hebat, Ipah nggak bisa apa-apa. Jadi orang menilai kita jadi tinggi, si manipulatif tadi menilai orang lain yang kurang pede menjadi jatuh. Itu di antara tandanya. Nanti diterusin. Oke. Tandanya. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini Mama akan melanjutkan tausiah tentang tukang si manipulatif. Seperti apa setelah ini? Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah, Mak, boleh dilanjutin lagi tuh, Mak. Ya, Ciri-ciri orang manipulatif. Kalau Mama karena usia, pengalaman itu banyak sekali yang memanipulasi data. Benar. Mama dengan teman kuliah namanya Ustazah Zainur, ngurusin anak yatim dari tahun 80-an.
Kita survei di kampung anu, lapor sekian orang yang SMP ini. Kadang-kadang datanya dilebihin. Kadang-kadang bayarannya dilebihin. Bahkan saat ini, hari gini gitulah. Iya, Bang. Masih banyak yang memanipulasi data. Contoh, kita kan semua saat ini mah orang-orang di kampung pada punya TV. Jelas, bansos itu satu orang 600.000. Kita emak-emak kan tahu harga. Tahu benar, Bang. Tahu tiap hari beli Ini sembako, berapa, minyak gula berapa. sabaraha, minyak berapa, beras berapa. Maaf dalam tanda kutip, apakah dia bukan seorang manipulatif? Begitu diterima harga sembako, mama tuh murid mama sampai diudulin, dikeluarin. Nih, Mah, total berapa, Mah? Ini 400 ribuan. Kurang 200.000. Pertanyaannya yang 200 ribu kemana? Makanya kalau saya berpikir karena saya langsung di akar rumput, harusnya duitnya aja 600 ribu. Nah, Karena belum tentu si miskin ini butuh beras, butuh gula, butuh minyak. Siapa tahu butuh duit buat bayar listrik. Iya. Butuh duit buat beli gas. Iya apa iya? iya, Betul, Bang. Mah. Jadi manipulasi saat ini luar biasa. Banyak diputar balikan. Punten. Ini saya ngomong di kelurahan di RW saya. Nggak jauh-jauh lah karena saya orang kampung. Masya Allah. Orang yang sudah mati dapat sumbangan. Ya, Orang yang hidup miskin kagak dapat. dapat. Ada orang yang kaya dapat sembako padahal dia juga bareng ama mamah nyumbang. Orang yang miskin pembantunya gigit Nggak dapat. jari. Jadi data ya ini tidak benar-benar diterima dari bawah. Hanya data yang berapa tahun yang lalu. Iya. Ini kenyataan. Saya ambil contoh, misalnya saya bikin santunan anak yatim. Kan kita nanya, di RW sini berapa orang, di kelurahan sini berapa orang. Mereka ngajukan data, sekian orang mah disebut namanya. Tidak mungkin dong mah kasih seorang-orang. Nih buat RW kamu. Nih buat RW kamu. Kan kita juga ketemu dengan RW mereka. Kita tanya berapa orang, siapa-siapa. Kan disampaikan. Ada yang lebihnya 3 orang, lebihnya 4 orang. Ini dia. Ada lagi. Ini kenyataan. Ketika kita mengumpulkan dana buat yatim, buat fakir miskin. Misalnya dari sini dapat 3.500.000. Dimanipulasi sama dia. Buat pulsa sekian, buat transport sekian. DST, tinggal ke kitanya cuma 1 juta. Banyak terjadi. Ini orang yang tahu agama, orang yang ngaji. Kadang-kadang maaf guru ngajinya begitu. Manipulatif. Misalnya orang ngaji di sini dikasih sekian, dibelah sama dia. Ini tidak sedikit survei membuktikan betapa mudahnya. Bukan hanya orang yang tidak beragama, orang yang tidak mengerti agama, orang yang ngerti agama pun karena setan datang kepada mereka. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mereka akan menjabarinya. Nggak takut dengan Allah, nggak takut dengan akhirat. Emang gua pikirin yang penting sekarang dapat untung. Sekarang, bagaimana cara menghadapi mereka? Mereka biasanya akan ngegeser orang yang mereka anggap merintanginya. Misalnya kepanitiaan, karena mah di kampung nih ngomong tentang yang mah tahu aja. Dalam kepanitiaan dia menganggap si ini menghalangi keinginan dia, dia akan digeser ke zona yang agak pinggiran. Yang penting gua bisa maju. Si orang manipulator tadi dia berusaha agar saya yang tampil, kerjaan orang saya yang bekerja. Mengklaim pekerjaan orang. Mengklaim kerjaan orang. Biar orang lain jatuh di mata atasan atau di mata halayak ramai, dia yang naik. Memanipulasi data yang ada, keadaan. Gue gitu yang hebat. Ini saya yang mikirin nih, bukan dia. Gara-gara saya, bukan dia. Semua diklaim karena saya. Bagaimana menghadapinya? Kalau kita menghadapi orang itu, kita cuek-cuek aja. Cuekin. Kalau ditanggapin GR, merasa gue hebat. Merasa gue paling pintar. Gue paling dermawan. Gue paling segala macam. Cuekin aja. Lama-lama juga dia mikir. Bapak bukan lu yang paling hebat. Gue tahu kelakuan lo di belakangnya. Yang kedua. Bagaimana caranya? Kalau dia nanya sesuatu yang kita tidak jelas tahu, bilang aja, gue nggak tahu. Dia akan mikirkan. Iya. Daripada tadi. Kenapa? Punten Budu. Tidak sedikit
Kalau dia bertanya sesuatu, kita terangkan dengan detail, dibikinlah seolah-olah itu hasil pemikiran dia. Serius. Diambil idenya. Diambil ide kita. Ini dari saya. Ini nyata. Benar. Pengalaman. Ini pelajaran. Iya kayak. Yang mikirin siapa, yang rapat siapa. Begitu dia dengar keputusan begini, langsung dibikin. Tek. Iya. Saya yang membikin. Apa nggak tidur semalam suntuk. Iya. Sian dah. Pada saat Biasa aja, orang presentasi gitu kan, apaan ini? Begitu orang yang ada, diambil presentasi, pakai idenya. Itu tukang memanipulasi keadaan. Dan sampai detik ini sangat banyak. Bagaimana lagi caranya? Kalau dia ngapa-ngapain, emang gue pikirin. Dia akan berusaha menyingkirkan kita. Semua hasil kita diraih oleh dia dalam genggaman dia. Seolah-olah dia paling benar, dia paling baik, dia paling hebat, paling segala-galanya. Makanya orang yang mentalnya lemah gampang diinjak sama dia, gampang direkayasa dengan dia, sesuai skenario dia. Karena dia dalam benaknya, saya harus berusaha apapun caranya, yang penting gue bisa naik. Ini. Karena yang dikejar sama dia dunia. Hati-hati. Ini adalah perbuatan setan yang selalu ingin paling di atas. Dia lupa bahwa kita manusia adalah makhluk sosial. Selalu membutuhkan orang lain. Hati-hati. Baik, Ma. Si tukang manipulatif ini juga bisa menimbulkan perpecahan ya, Ma ya? Sangat. Misalkan contohnya Mama bercerita A ke Bedu tentang si Musdalifah. Ya. Sebaliknya juga Ya. Bedu cerita tentang Mama ke Musdalifah, diputar balik. Biar Bedu disayang Mama, biar Bedu disayang Ipeh. Sama dengan kayak orang munafik. Kayak mengadu domba juga bisa jadi itu, Ma ya. Jadi Manipulasi mengadu gitu, domba. Ma. Itulah orang yang manipulasi. Yang diraih sama dia, kepercayaan orang, penghargaan, pangkat, jabatan, tentu akhirnya duit. Itu yang dia cari. Keuntungan. Oke. Bisa juga di dalam situasi maling, teriak maling, itu bisa dianggap tukang manipulatif juga tuh. Betul. Maling. Ternyata dia Kalau lihat maling. sinetron, Iya, sinetron. Dompetnya dilemparin ke gerobak abu, bisanya Abu, iya. gerobak sampah orang. Dia lagi ini kan punya TV mah nonton sinetron. Begitu maling. Kebetulan bajunya sama kaos hitam. Sama itu. Kata maling, itu dia, ini dompetnya ada. Padahal dia malah lari ke sono. Ya Allah. Itulah. Sangat fitnah Tukang orang manipulatif juga. ya, Ma ya. Hati-hati. Baik. Jauhkan kita dari sifat manipulatif karena Allah benci manusia sebel. Baik, setelah ini kita lanjutkan lagi. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Nama ini ada pertanyaan dari jamaah tentang si tukang manipulatif. Dari Teni 0407, Ma. Teni 0407. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Teni 0407. Galau nih, Ma. Aya naon? Bagaimana caranya supaya kita tidak terpengaruh oleh orang yang suka memanipulatif? Terima kasih, Mama. Oke. Tadi sudah Teni. sedikit Mama ya tadi. Tadi udah sampaikan sedikit. Satu. Ya. Kita jangan terlalu fokus menghadap kepada dia. Cuek. Dia overacting, dia ngomong apa, emang gue pikirin. Kalau seandainya dia bertanya sesuatu masalah, kita udah tahu gelagatnya. Gue nggak tahu Karena bisa-bisa dicontek apa pemikiran kita oleh dia. Sebetulnya kita tahu pasti diambil oleh dia untuk menjadi dia orang yang naik pamornya dan menjatuhkan kita. Tidak sedikit yang namanya orang yang manipulatif. Dia bercerita, wah, keluarga saya keluarga menak, bangsawan, orang yang terhormat. Temennya tertarik dong. Ayo dianterin pulang. Depan rumah mewah. Stop. Itu rumahku. Berdiri aja depan rumah mewah. Mobil ngeliatin, kok belum masuk. Kata temennya yang nganterin, masuk. Ntar saya harus hormat sama yang nganterin. Maju tuh yang nganterin. Masuknya ke gang. Rumah Masuk ke kontrakan di pinggir empang. Ya. Jadi punten. Kata sinetron kan begitu. Begitu biasa Sinetron kan ngikut kenyataan. Iya. Artinya kenyataan orang yang memanipulasi data kehidupan dirinya pun ada. Kalau kita bilang mah capek ya, aneh. Makanya caranya begitu.
kita jangan terlalu percaya dengan omongan dia, jangan terlalu terbuka dengan keadaan kita, jangan memberi respon yang baik kepada kita, karena kita tahu dia hanya rekayasa hidupnya dalam angan-angan. Tuh, Teni. 0407. 0407. Iya, kadang-kadang apa yang disampaikan oleh sumber begitu disampaikan lagi ke orang lain beda. Beda. Berubah. Iya. Karena dia pengen dapat kehormatan, pengen dapat nilai dari orang yang diajak ngomong, biar dia dapat pujian. Gitu. Mah, menurut Mama Mustalifah gimana sih, Mah? Ya Allah, Mustalifah itu Masya Allah orangnya. Oke. Pak, kamu tahu gak kata Mama, kamu tuh begini, Pak. Masa Kamu tuh harus begini. Nah, itu berubah tuh Berubah. informasinya dari sumbernya. Sesaat. Itu dia memanipulasi Jadi, apa yang didapat. berubah-ubah keadaan, tidak konsisten dengan apa yang dibicarakan, itu pun tanda orang manipulatif. Kalau orang yang ajak, kapanpun, dimanapun, kesempatan apapun, emang itu yang ngomongin. Orangnya lihat sekarang. Baik, Ma. Ya, lihat sekarang. Setelah ini ada pertanyaan dari jamaah virtual. Virtual. Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma, ini Santi mau tanya. Oke, Santi. Biasanya kan saya suka belanja di supermarket, Ma. Ya. Nah, pada saat saya mau bayar, itu suka ada selisih-selisih sekitar 50 perak atau pembulatan-pembulatan pada saat kita bayar. Nah, biasanya di kasirnya itu dia suka membulatkan sehingga harga yang kita bayar itu tidak sesuai dengan harga yang ada di barang itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah itu termasuk manipulatif dan bagaimana hukumnya dengan Islam? Terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu manipulatif. Pembulatan struk. Betul. Makanya kita kalau sebagai seorang pedagang, sebagai seorang pengusaha dagang warung kecil sekalipun, biasakan membuat harga yang bulat. Iya. Yang gampang ngembaliinnya. Betul. Apa yang dia tanyakan, kita pun sering belanja. Di pertokoan besar, misalnya, harga baju 299.990 rupiah. Beneran gua ngomong. Iya, Ma. 10-nya. Begitu di kasir, dikembaliin permen. Ini haram hukumnya. Menghalangi pemiliknya masuk surganya Allah. Gara-gara duit 10 perak, tapi mengharamkan kita masuk surga. Kenapa? Nggak jujur. Dan harus Anda ketahui, walaupun Anda kembali dengan permen, tidak semua orang suka dengan permen. Oh. Maaf, saya sampaikan. Lebih baik Anda pedagang membuat harga yang bulat. 250. 175. Kalau 25 masih ada kembalian. Masih ada. Tuh. Misalnya 280, 20.000 masih ada kembalian. Masih ada. Masih ada. Tapi kalau seperti tadi hanya seperak, 2 perak, itu saat ini udah nggak ada kembaliannya, maka hukumnya haram. Boleh jadi satu orang seperak, 2 perak, 2 perak, itu menjadi duri dalam daging, menjauhkan Anda di surganya Allah. Makanya hati-hati siapapun Anda, kalau Anda seorang pedagang, seorang pengusaha, buatlah harga yang bulat. Jangan sampai hak orang terambil oleh kita. Cuman ilmu ekonomi mengatakan Strategi marketingnya. kalau kurang sedikit seperti murah. Kalau bilang 300.000 mahal ya, tapi kalau 299.900 murah. Bedanya permen doang. Ya apa ya? Betul, Iya, Pak. betul. Survei Survei itu membuktikan, Pak. Oke. Nah, Mah, ini termasuk gak, Mah? Kalau misalnya ini biasanya terjadi di mal-mal besar, Mah. Kalau kalau kita mau parkir, keluar dari parkiran, kan bayar tuh, Mah ya? Bayar. Misalnya 4.000. Ditanya, ada uang pas nggak? Nggak ada. Ada yang 5.000. Jadi maunya ya udah ambil semua gitu. Tapi itu udah keseringan, Mah, gitu, Mah. Jadi nggak nyiapin kembalian. Kalau memang kita tahu kalau kita mau parkir dan lu kagak ikhlas duit 1.000, Mama sarankan tukar duit di pom bensin. Apa susah, gampang. Sejuta aja sampai segini 2.000-an. Nah. Jadi kecuali kalau Ipah ikhlas 5.000 nggak ada kembaliannya, udah buat abang ikhlas. Kalau Ipah ngedumel artinya Ipah nggak ikhlas. Pengumuman buat Anda yang punya parkiran, tolong dong di tempat parkir itu siapkan duit recehan, tukarkan juga ke pom bensin banyak. Iya, benar. Mama udah mesen sama tukang pom bensin. Benar.
Jadi kalau punya 5.000-an, 2.000-an saya tukerin. Dia tar kalau mobil mama udah masuk, mama, oh iya ada berapa? Langsung. Jadi kapanpun, kemanapun, dimanapun, mama punya duit recehan. Itu contoh, bukan merasa gue bener, enggak. Itu yang paling mudah. Kecuali kalau ikhlas. Kelihatannya dari omongan dia nggak ikhlas banget. Ikhlas mah. Nah, kata dia, dari mana lu ikhlas? Lu dengerin kalimat dia. Ulang Pak. Nih, kata Ipah begini. Itu sengaja biar nggak dikembaliin 5.000. Udah ambil kembaliannya dari bibirnya aja gua tahu. Bibirnya kayak gini ya. Soalnya udah keseringan mah. Makanya kalau kamu tahu keseringan, mikir juga kamu. Tukerin duit ke pom bensin, jadi besok bayarnya langsung obat. Kan udah bisa, ini mah ada uang elektrik mah. Bisa tempel, udah nggak perlu kembalian ya kan sekarang. Kan dia nggak punya elektrik. Obat nyamuk elektrik ada. Ngomong pom bensin juga tuh mas sering banget mah. Ada driver minta struk bensin mah. Buat laporan ke majikannya mah ada. Nah, maaf, belum benar. Jadi ngomong, itu manipulatif walaupun dia sopir. Bener, mama pernah marah. Dia pikir gua bisa baca nenek-nenek. Kan kecil. Dia disuruh pulangnya dari Bandung. Kenapa gua dapat struknya dari Tangerang? Jamnya juga beda, tanggalnya beda. Lu pikir gua bodoh? Maaf ya, lu nonton, dengerin gue. Awas lu gua pecat besok. Jadi serius. Iya Pak, iya betul. Kita kan bukan orang bodoh. Iya, Pak. Bisa baca tanggal berapa, jam berapa, dari mana, gitu. Ya, bener, Bedung ngomong. Artinya pengalaman bukan supir mamah doang, ada yang lain. Biasa supir sinetron biasa. Di sinetron. Bener. Ya udah, setelah ini kita lanjutkan lagi ya, Ma. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nama ini masih ada satu pertanyaan lagi. Silakan. Naon. Dari The Real Widya Tuti. The Real Widya Tuti. Asli nih, berarti Widyanya asli nih ya. Iya, asli. Nggak KW ya. Iya, kemarin KW. Assalamualaikum. Kayaknya obat penyubur rambut. Apa? Kalau awalnya yang diganti, nggak usah bukan iklan. Iya, maaf. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam dari Galau nih, Ma. Ada apa? Masa lagi ada masalah di kantor. Saya dituduh memanipulasi data keuangan. Memang salah saya sih mah, karena kalau diminta tanda tangan saya nggak cek ulang. Ternyata data-data keuangan tersebut sudah dimanipulasi sama bawahan saya. Itu. Setelah ada audit, ketahuan bahwa data tersebut aneh dan saya jadi ikutan kena. Terus bagaimana ya mah? Punten, Anda sudah mengakui inilah kesalahan saya. Makanya tanda tangan jangan murah. Iya. Orang minta tanda tangan, langsung tanda tangan. Baca dulu yang kita tanda tangan apa. Jangan kayak sinetron. Anak buah ngajuin karena sibuk. Tanda tangan. Duit. Begitu disesuaikan, ternyata banyak salahnya. Banyak kekurangannya. Kemana duitnya? Karena Anda yang tanggung jawab, otomatis karena Anda yang tanda tangan, otomatis Anda yang tanggung jawab. Tanggung jawab ya, Ma. Makanya sekali lagi kita harus berhati-hati. Jangan membeli kucing dalam karung. Penyesalan tidak berguna karena Anda yang menandatangan, artinya Anda setuju dengan apa yang ditulis oleh bawahan Anda. Ini pelajaran buat kita semua. Sekali lagi, si manipulatif di mana level, di mana kelas, di mana kantor, di mana keluarga ada melulu. Betul. Punten, orang yang sudah kita berikan kepercayaan. Nih di tempat ini kamu yang pegang duit ya. Belanja ini lu catat semuanya. Karena dia merasa diberikan kepercayaan, dimanipulasi. Misalnya, sekarang yang kerja berapa orang? Makan berapa? Sama dia bilang, beli nasi 16 bungkus. Ternyata yang absen cuma 12. 12. Artinya 4 bungkus kali 20.000. 20.000. Nah iya. 80.000. Itu sehari. Sehari kali 30, 2.400.000. 2.400.000. Jadi ini dia. Makanya dari mulai kelas paling atas ke kelas paling bawah itu tidak sedikit. Contoh. Kata Alang, Mama, beli anggur. Panas nih. Kita berhenti. Beli. Kan di styrofoam tuh udah digituin tuh. Iya, tuh. Digituin pakai plastik. Udah dibungkus trepos ya. Beli 2 kilo. Yang hijau 1 kilo. Sak itu tas setempat. Iya. Yang merah 1 tempat. Enak dong kita diginiin ke baju udah pakai tisu, kan nggak ada KR. Iya, bersih. Begitu dibuka, yang atasnya bagus-bagus, seger-seger,
yang bawahnya busuk. Busuk. Nah. Beli lagi kita salak. Di atas nampah gede-gede. Gede. Jadi dia nggak di kilo tuh, udah ditumpuk-tumpuk. Berapa setumpuk? Sekian. Karena mama banyak cucu, belinya banyak. 5 mang. Kita ambil duit. Udah sampai di rumah taruh di meja makan. Mia, tuh mama beli salak gede-gede banget. Mama langsung mandi, langsung sholat. Mia bilang, mama bohong aja Apaan? Katanya gede-gede, segede-gede kieu. Besok lagi kebetulan lewat ke situ, gue turun dong. Turun dong. Mang, kok kemarin beli salak gede-gede jadi kecil-kecil? Diapain? Dia bilang selama baru berapa harga salak pejabat aja pada nipu. Wah. Dia nyontoh. Wow. Makanya guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Caranya bagaimana? Di atas nampah yang gede-gede, kan bawahnya bakul tuh. Ada bawah, iya, bakul. Begitu mama ngambil duit di tas, ditukar sama yang di bawah bakul. Oh, itu mama. Gede-gede kieu, kata Mia. Mama gue bohong aja bilang gede-gede, segede kieu. Jadi pas ibu bakul tuh udah disiapin kantongan juga, Mat. Betul, ya sama. Jadi ketika kita meleng, ditukar. Terus saya pernah lihat videonya kayak gitu ya, Bang. Tuh bener-bener. Ada tuh, nyata itu. Gua ngalamin, bukan ada. Oh iya. Yang penting jangan dipelajari. Lebih kesel lagi mama yang ngalamin ya. Bukan soal harganya nggak seberapa, kita sedekah juga banyak. Cuman karena dibohongin, gue sebel aja. Kecewa ya, Bang. Ember. Benar-benar. Iya udah. Silakan kalau gitu kita berdoa. Makanya kita harus menjauh dari perbuatan manipulator tadi. Karena manusia benci, apalagi Allah pasti yang menciptakan kita akan sangat-sangat membenci kita. Baik Mama Mas Badut dan pemirsa yang ada di rumah, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga dengan tausiah Mama tadi bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua. Kita dijauhkan dari sifat memanipulasi. Betul. Ya karena seperti kata Mama tadi, manusia aja benci dengan sifat itu, apalagi Allah. Iya. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kabulkan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Insyaallah dengan iman dan takwa yang dalam dada kami kerjakan segala perintah-Mu, kami jauhi apa yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Kami tahu memanipulasi apapun dilarang dan hukumnya adalah haram. Engkau pasti membencinya karena Engkau melarang kami melakukan ini. Namun ternyata ya Allah, begitu banyak di lingkungan kami yang memanipulasi apapun, dalam bentuk apapun, di kelas yang manapun, dari mulai orang yang paling bawah sampai yang di atas. Begitu banyak yang memanipulasi apa yang mereka kerjakan. Mereka banyak berbicara, ngambil keuntungan dari orang yang mereka anggap bisa menguntungkan mereka. Ya Allah, hunjamkan dalam dada kami keimanan, ketakwaan. Sadarkan kami bahwa apapun yang kami lakukan, yang kami ucapkan, yang kami kerjakan, semua datanya bisa direkam oleh-Mu ya Allah. Karena Engkau maha melihat, Engkau maha mendengar. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya Allah, tanamkan dalam dada kami bahwa semua yang kami lakukan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, sadarkan kami, tunjuki kami jalan-Mu yang benar. Engkau lah yang bisa membolak-balik hati kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih Ma untuk tausiah dan ilmunya pagi hari ini. Mustalifah, terima kasih ya. Nah, Dabawi, terima kasih. Sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.